Halo Auto Lovers. Dari satu kontroversi ke kontroversi lain, seperti itulah Habib Rizik selalu dikabarkan. Sebelum kepergiannya ke Arab Saudi, ia sudah kerap kali disibukkan dengan berbagai rumor dan tuduhan-tuduhan miring. Namun penangkapan Habib Rizik beberapa waktu lalu bukanlah pengalaman pertama Habib. Sejak 2003, tepatnya pada bulan April, ia sudah pernah ditahan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia karena dianggap melakukan penghinaan dalam dialog di stasiun TV SCTV dan Trans TV. Imam besar Front Pembela Islam ini pun akhirnya divonis 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Juli 2003. Setelah itu, rentetan kasus pun semakin bermunculan. Ia kembali menghiasi pemberitaan karena memplesetkan bahasa Sunda yang berarti dalam hormat dan doa menjadi campur racun. Hal ini memicu emosi aliansi masyarakat Sunda yang merasa terhina oleh perkataan tersebut. Belum lagi rumor yang menyeret namanya sebelum ia bertolak ke Arab Saudi yang sepertinya hingga hari ini belum juga menemukan titik terang. Belum selesai dengan kasus tersebut, ini Habib Rizik kembali dipanggil oleh pihak kepolisian karena keramaian yang telah dibuatnya. Tapi selain itu, ada beberapa fakta menarik loh dari tokoh kelahiran 24 Agustus 1965 ini. Penasaran? Yuk simak aja videonya. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10. Pecinta otomotif putih. Ustadz juga bisa gaul ya Auto Lovers. Tak hanya aktif berdakwah, Habib Rizik ternyata juga pecinta otomotif, terkhusus untuk mobil yang berwarna putih. Dalam beberapa kesempatan, ia seringkali tampil memukau ketika melakukan demo dengan beberapa jenis mobil, seperti mobil Jeep Wrangler Rubicon dan Mitsubishi Pajero Sport. Saat penjemputannya saja November lalu, ia menyapa para simpatisan dengan menunggangi sebuah mobil mewah dan dikawal oleh mobil seharga miliaran rupiah. Menurut kabar yang beredar, mobil itu sih bukan miliknya pribadi, namun pinjaman dari para pendukungnya. Number 9. Orang Betawi. Meski bergelar Habib dan memiliki keturunan dari Arab, namun Habib ternyata orang Betawi loh The Lovers. Bahkan pernikahan putrinya Najwa Shihab dan sang suami pun mengusung adat Betawi. Pria bernama lengkap Muhammad Habib Rizik Shihab lahir di Jakarta pada 24 Agustus 1965. Number 8. Ayah aktivis. Habib merupakan buah hati dari pasangan Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Hussein bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad Shihab. Ayah Habib Rizik juga bukanlah sosok sembarangan. Ia merupakan pendiri gerakan Pandu Arab Indonesia yang pada saat itu didirikan bersama teman-temannya pada tahun 1937. Number 7. Yatim sejak kecil. Namun Habib tak lama merasakan kasih sayang dari sang ayah. Saat usia 11 bulan, ayahnya berpulang ke Rahmatullah dan meninggalkan istri serta anaknya yang saat itu masih kecil. Ayah Habib Rizik wafat pada tahun 1966. Dan sejak saat itulah Habib kecil hanya berpangku tangan pada ibunya semata. Number 6. Bukan lulusan pesantren. Dengan popularitas Habib Rizik saat ini, mungkin banyak yang menyangka bahwa suami dari Syarifah Fadlun Yahya ini merupakan lulusan pesantren di Indonesia. Tapi ternyata Habib yang saat itu dibesarkan oleh ibunya tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Pendidikan agama yang ia peroleh pun saat itu hanya dari ibunya. Pada saat ia berusia 4 tahunlah, ia kemudian rajin mengaji di masjid-masjid di dekat rumahnya. Number 5. Ibu penjahit pakaian. Akhirnya sang ibu Syarifah Sidah melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia pun akhirnya bekerja sebagai penjahit pakaian dan perias pengantin, sembari tetap fokus memberikan pengajaran agama terbaik untuk sang putra.
Number 4. Klan Shihab. Perdebatan mengenai status Habib yang dimiliki oleh Habib Rizik Shihab memang belum berujung. Rizik memang merupakan seorang Habib atau Syed dari klan Shihab. Klan Shihab ini merujuk pada Shihabuddin A'al bin Syekh, yang silsilahnya sih bisa diamati dan telusuri melalui Imam Ahmad Al-Muhajir. Sementara itu, ternyata Habib Rizik juga tak menikahi sembarangan wanita loh lovers. Istrinya Syarifah Fadlun juga merupakan keluarga Syed dari klan A'al bin Yahya. Number 3. Dapat beasiswa. Setahun setelah kelulusannya dari SMA, ia memperdalam bahasa Arab dan mengambil kelas di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab LIPIA. Tak menunggu lama, ia akhirnya mendapatkan beasiswa dari Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk melanjutkan studi di Arab Saudi. Akhirnya Habib Rizik remaja memilih jurusan studi agama Islam dengan konsentrasi fikih dan usul fikih di Universitas Raja Saud. Pada saat kuliah pun, Habib Rizik menunjukkan keseriusan hingga akhirnya ia bisa lulus dengan predikat cum laude. Number 2. Karir awal sebagai pengajar. Setelah kelulusannya tersebut, Habib Rizik juga pastinya bingung untuk menentukan karirnya. Ia pun tak langsung bekerja saat itu, namun mengambil program pasca sarjana dulu di Universitas Islam Internasional Malaysia. Sebelum kembali ke Indonesia, ternyata Habib sudah bekerja sebagai guru SMA loh dan memberikan ceramah agama ke berbagai tempat. Ia juga pernah menjabat sebagai kepala madrasah aliyah di Jamiat Khair. Number 1. Dinobatkan Mufti Agung. Banyak dicibir karena perbuatannya yang kadang dianggap terlalu frontal tak membuat ia kehilangan ide untuk terus berprestasi. Pada 19 Maret 2009 lalu, ternyata Habib Rizik pernah dinobatkan sebagai Mufti Agung Kesultanan Sulu Darul Islam oleh Sultan Sulu Hotolovers. Ia akhirnya mendapatkan gelar Datu Paduka Maulana Syar'i Sulu yang bisa disingkat dengan DPMSS. Dah itu dia fakta unik dan menarik dari seorang Habib Rizik. Selain ke-10 hal ini, apalagi yang kalian ketahui tentangnya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.